Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Shalom kamu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah saja. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya semua? Sehat-sehat aja kan di Pasti rumah? sehat ya. Pasti dong, luar biasa. Ya. Ma- Malam hari ini kita akan beribadah. Walaupun kita di gereja, kalian di rumah. Tapi hadirat Tuhan pasti ada di rumah Amin. kalian masing-masing ya. Amin. Ayo Jojo, mainkan. Yuk. Haleluya. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you, King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Forever and ever I give my praises to you, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you, King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever
Ya. Masih tetap semangat ya teman-teman. Capek bos. Capek ya? Capek. Wih. Tetap semangat. Tetap Ya. semangat. Tetap semangat ya. Nah, lagu berikut ini kan Jojo yang request nih. Yoi. Mungkin ada pengalaman sesuatu mungkin dengan lagu berikutnya. Lagu ini menurut saya gimana ya? Mungkin lagunya udah lama tapi liriknya masih terasa sampai sekarang. Menusuk hati ya. Siap. Menusuk parah bos. Ya. Pokoknya sangat bermakna sekali lagunya ini. Kalau teman-teman mungkin belum pernah dengar, cobalah dengar sekali. Dengar sekali ya pasti bakal suka. Asik. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Kami berseru Tuhan. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Semuanya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan pujian-pujian-Mu, walaupun kami di gereja dan teman-teman di rumah. Semoga apa yang kami naikkan tadi Tuhan bisa berbawa harum di hadapan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat agar bisa mendengarkan firman dengan baik dan melakukannya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom, hari ini kita masih menikmati kebaikan kemurahan Tuhan dan bersama-sama melalui tayangan ini kita boleh semakin dikuatkan dan semakin melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita baca Kejadian 2 ayat 1-3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Di sini dikatakan lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kata kudus di sini merupakan kata kudus yang pertama kali muncul di dalam Alkitab. Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Rest, bukan karena Allah lelah. Allah tidak pernah lelah. Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Rest pada hari yang ke-7 karena pekerjaannya sudah selesai. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Kados. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, kata kudus yang pertama kali muncul di dalam Alkitab berhubungan dengan rest inside. Jadi rest merupakan hal yang kudus yang bisa kita lakukan. Dengan kata lain, semakin kita rest inside, maka kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan semakin dinyatakan di dalam hidup kita. Rest inside yang dimaksudkan di sini bukan berhenti bekerja tentang pekerjaan kita secara fisik, profesi kita, tetapi berbicara tentang perjuangan kita yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Rest inside di dalam kegelisahan, rest inside dalam kekhawatiran, rest inside dalam ketakutan. Mari kita baca Ibrani 4 ayat 10-11. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaan, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itulah baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Di sini dikatakan sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya. Ingat baik-baik, Allah berhenti bekerja karena pekerjaannya sudah selesai. Apa yang dimaksud dengan tempat perhentian Tuhan? Suatu tempat, suatu keadaan di mana kita percaya bahwa segala sesuatunya sudah selesai. Kita tidak khawatir lagi, kita tidak gelisah lagi, kita tidak takut lagi. Inilah rest inside. Sekarang kepada kita dihimbau agar kita masuk ke dalam tempat perhentiannya Tuhan. Masuk ke dalam rest inside. Tidak gelisah, tidak khawatir, tidak takut. Kalau kita sakit, percaya bahwa penyakit kita sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Kalau penyakit saya sudah ditanggung di atas kayu salib,
Artinya penyakit ini tidak boleh lagi ada di dalam tubuh kita. Ini rest inside. Kalau kita mengalami masalah dalam keuangan, percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Pertolongan Tuhan pasti datang tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Ini rest inside. Sekarang pertanyaannya, di mana posisi iblis sekarang? Di mana posisi masalah kita, penyakit kita, posisi problema kita selama ini yang kita khawatirkan? Di mana mereka sekarang? Nah, kita berkata dalam Efesus 1 ayat 21 sampai 23, kita baca bersama-sama. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita perhatikan baik-baik. Yesus ada di mana? Jauh lebih tinggi dari setan, jauh lebih tinggi dari segala penyakit, jauh lebih tinggi dari segala kutuk, jauh lebih tinggi dari kekurangan, jauh lebih tinggi dari tiap-tiap nama penyakit yang baru-baru ini muncul. Bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang. Semua musuh berada di bawah kaki Yesus. Ingat, kita adalah tubuh Yesus, tubuh Kristus. Ini berarti musuh-musuh juga di bawah kaki kita. Iblis, penyakit, masalah, problema kita ada di bawah kaki kita. Kita ada di dalam posisi ini, posisi kemenangan karena Yesus. Dan iblis mau mengusik posisi ini. Iblis akan terus berusaha membuat kita ragu tentang posisi kita. Iblis akan berusaha membuat kita untuk keluar dari posisi kita, posisi rest inside. Jadi sekarang yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentiannya, perhentian Tuhan. Bukannya berarti ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghandle masalah, kita tidak berbuat sesuatu apapun. Bukan itu maksudnya. Ketika kita menghandle masalah, apakah kita menghandlenya dengan sikap yang penuh kekhawatiran, ketakutan, atau kita menghandlenya dengan sikap rest inside, bergantung pada kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Ingat posisi kita sekarang. Kita dihimbau untuk masuk ke dalam tempat perhentian Tuhan, rest inside, karena Yesus sudah selesaikan segala sesuatunya, dan segala sesuatunya sudah diletakkan di bawah kaki Yesus, di bawah kaki kita. Itu sebabnya sekarang kita jauh lebih tinggi dari masalah kita, jauh lebih tinggi dari penyakit kita, jauh lebih tinggi dari kebutuhan kita. Apapun yang kita hadapi, jangan keluar dari posisi kita. Rest inside. Kita hanya percaya, bergantung pada kemurahan Tuhan, dan biarkan Tuhan handle segala sesuatunya. Dan kita akan melihat pintu-pintu yang baik akan terbuka buat kita di dalam seluruh area hidup kita. Selamat menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.